Halo guys, perkenalkan nama gue Andro dan ini partner gue. Nama gue Mahes, partnernya Andro. Oke. Nah, btw guys, tahu nggak sih ada berita gitu, beberapa koruptor itu ternyata lulusan ITB loh. Tahu nggak kira-kira kenapa bisa jadi kayak gitu? Nah, Nah, jadi guys, ilmu itu nggak akan berguna atau nggak akan bermanfaat kalau nggak ada hal-hal ini. oke. Jadi kita hari ini pengen membahas hal tersebut. Ya. Nah, kita membahas sebuah topik dengan judul integritas dengan etik, skill, dan knowledge. Yoi. Nah, jadi ethics skill knowledge itu apa sih? Ethics skill knowledge itu adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh semua anak SBM. Nggak harus SBM sebenarnya nih, kayak mahasiswa lah. Oh iya betul. Tapi khususnya SBM karena Iya. SBM nih rada-rada nih. Oke. Nah yang pertama kita akan membahas prinsip etika. Jadi etika itu apa? Etika itu adalah prinsip yang memandu tindakan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tindakan akademik maupun juga tindakan sosial. Nah, etika ini mencakup apa aja sih? Nah, pertama ada kejujuran. Nah, kejujuran itu apa? Kejujuran itu contohnya kejujuran dalam akademik ya. Contohnya menjauhi dari plagiarisme dan juga mencontek. Kemudian tanggung jawab, di mana mahasiswa tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Ketiga, menghargai orang lain, baik interaksi dengan dosen, teman maupun pihak-pihak di luar kampus. Nah, kenapa etika ini sangat penting di SBM nih? Karena SBM ingin membentuk lulusan yang tidak hanya pandai secara intelektual, tapi juga memiliki moralitas yang tinggi dan dapat dipercaya di dunia kerja. Oke, untuk poin selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya itu ada namanya skill. Nah, skill ini kita semua pasti tahu lah skill ini apa. Karena aku yakin kalian semua bisa bahasa Inggris lah. Nah, jadi kalau di sini ditulis skill atau bahasa Indonesia itu keterampilan. Skill atau keterampilan itu elemen yang sangat penting untuk keberhasilan dalam dunia bisnis. Sebenarnya nggak cuma bisnis, skill itu di semua profesi itu pasti butuh skill. Nah, SBM ITB itu menekankan pentingnya pengembangan keterampilan melalui berbagai kesempatan belajar baik di dalam maupun di luar kelas gitu. Terus keterampilan ini dibagi jadi dua nih. Nah, dan mungkin kalian udah sering dengar juga gitu. Yang pertama itu ada soft skill sama ada hard skill. Nah, kalau soft skill ini dia tuh lebih ke apa ya? Bukan keterampilan kasar, tapi keterampilan dalam pengalaman atau secara dalam mental gitu. Nah, ini disebutin soft skill itu mencakup keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, serta manajemen konflik. Nah, ini adalah keterampilan yang sangat penting untuk kesuksesan di lingkungan kerja yang dinamis. Nah, ini disebutinnya tapi kenapa penting sih? Jadi, contoh aja nih. Misal, kalian di dunia kerja kepilih jadi manajer. Sebagai manajer, itu penting banget soft skill leadership. Sebenarnya nggak cuma leadership, public speaking, komunikasi itu juga penting banget. Karena sebagai manajer itu kan kalian komunikasiin berbagai macam instruksi atau kayak instruksi dan ngajarin bawahan-bawahan kalian gitulah. Nah, makanya itu penting banget soft skillnya. Itu contoh. Nah, terus hard skill. Nah, di sini hard skill disebut mencakup keterampilan teknis seperti analisis data, pengelolaan keuangan, pengembangan strategi bisnis, dan keterampilan teknis lainnya yang relevan dengan dunia manajemen. Nah, kalau hard skill, bedanya sama soft skill, hard skill ini kayak kita misalnya buat bikin rumah dengan cara kita maluin paku, itu namanya hard skill. Terus kalau misalnya di kantor dengan kita memakai Excel, itu hard skill. Nah, jadi bedanya adalah kalau hard skill tuh istilahnya lebih kasar lah dan Kayak kemampuan teknis gitu ya. iya, kemampuan teknis, betul banget. Nah, terus
kenapa keterampilan ini penting di dunia bisnis saat ini itu sangat kompetitif dan butuhin individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan tapi juga keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan, pimpin tim, dan mengambil keputusan yang efektif. Nah, jadi ini penting banget guys, dan di sini bagusnya di SBM ITB kita udah diajarin kalau soft skill sama hard skill itu penting dua-duanya. Nah, salah satu alasan kenapa angka pengangguran di Indonesia itu tinggi itu karena kebanyakan dari mereka soft skillnya justru masih kurang banget. Jadi hard skill sama soft skill itu sekarang harus seimbang. Dan kenapa begitu? Dibanding zaman-zaman dulu, sekarang tuh kompetitif banget nih dunia kerja. Kenapa? Karena sekarang zaman digital tuh udah tinggi banget dan udah canggih, teknologi itu udah canggih banget. Karena teknologi itu sekarang udah canggih banget, orang-orang tuh bisa belajar dari mana aja, dan itu yang bikin kompetitif di dunia kerja tuh jadi ketat banget. Nah, BTW nih, sekarang kita Sabar. Kayaknya kita harus kasih tes dulu nih ke menti-menti kita nih. Oh iya. Paham nggak Ya, kalian kira-kira paham nggak hard nih? skill sama soft skill? Nah, Gimana kita tanya jawab aja kali ya? ya coba deh. Oke. Woi, Ucup. Gimana nih Ucup? Coba deh, Ucup. Kayak soft skill deh. Kita kasih case atau mau kasih teori aja? Lempar aja. Lempar ya? Lempar aja. Ya udah. Coba misalnya kemampuan menjahit tuh soft skill atau hard skill, Ucup? Nah, gimana Ucup? Hah, soft skill? Salah. Salah. Kenapa Itu hard jawabnya skill. soft skill coba? Ah, karena menjahit gampang. Nggak gitu konsepnya. Gimana konsepnya tuh? Nggak gitu Cup konsepnya. Soft skill itu bukan berarti skill yang gampang, dan hard skill itu bukan berarti skill yang susah gitu. Jadi itu sebenarnya namanya lebih ke apa ya, kalau hard skill itu bukan hardnya susah tapi lebih ke teknis atau skill kasar gitulah. Tadi kan ngejahit ya, ngejahit itu kenapa hard skill, itu karena teknis gitu. Kayak kita menjalankan Excel itu teknis, terus kita misalnya mekanik, kita benerin mobil, itu hard skill. Nah, soft skill itu kayak apa? Misalnya di konteks menjahit tadi, misalnya jadi buruh pabrik ya, itu kan menjahitnya hard skill. Soft skillnya apa? Soft skillnya itu skill komunikasi kita ke atasan gitu misalnya. Ya, bisa. Terus mungkin skill komunikasi kita ke tim yang lain gitu, itu soft skill. Nah, jadi gitu Cok. Ngerti kan? Oh, ngerti katanya. Mungkin cara gampangnya itu kalau hard skill itu it takes time to learning. Jadi kita benar-benar harus meluangkan waktu kita untuk mempelajarinya. Sedangkan kalau misalnya soft skill itu biasanya di berbagai kesempatan kita bisa mempelajarinya gitu. Sebenarnya dua-duanya takes time sih. Mungkin kayak apa yang dilatih atau cara berlatihnya. Kalau hard skill tuh mungkin kayak kita lebih ke menghitung dan menghafal gitu ya, sama mempraktekkan. Nah, tapi kalau soft skill itu lebih ke kita melatih pikiran kita gitu. Terus mindsetnya kita latih kalau soft skill tuh. Dan cara berlatihnya itu dengan kita sebenarnya praktek juga dua-duanya. Dan bedanya kayaknya di itu aja ya. Kalau hard skill tuh yang dilatih lebih, cara berlatihnya lebih ke menghitung dan menghafal gitu. Iya, betul. Nah, Oke. terus lanjut ke knowledge. Knowledge nih. Nah, knowledge itu apa? Nah, aku bakal jelasin definisinya dulu. Jadi, knowledge itu atau pengetahuan adalah modal dasar untuk membuat keputusan yang tepat dan inovatif. Di SBM ITB, mahasiswa didorong untuk terus belajar dan memperluas wawasan mereka, baik melalui kurikulum formal ataupun melalui kayak UKM gitu. Kemudian pengetahuan inilah yang akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia nyata. Lalu kenapa knowledge itu penting di SBM? Itu karena knowledge adalah kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang berbasis data dan fakta. Ini penting untuk kesuksesan jangka panjang. Kok kayaknya aku lihat skill sama knowledge tuh mirip-mirip dah. Bedanya apa sih itu skill sama knowledge? Nah, jadi knowledge sama skill itu beda. Kalau knowledge itu sebelum kita mendapat skill, kita harus memiliki knowledge dulu untuk mencapai suatu skill. Nah, contohnya apa?
Contohnya misalnya eh, kita ingin gain skill menjahit. Nah, kita harus tahu dulu nih dasar-dasarnya, dasar-dasar pengetahuan tentang dalam dalam menjahit gitu. Kayak gimana tuh pengetahuannya lah? Dan contohnya misalnya kalau eh, dalam menjahit misalnya kita harus tahu tentang pola, kita harus tahu bagaimana mengoperasikan mesinnya, karena nggak mungkin kita tanpa pengetahuan itu tiba-tiba langsung bisa aja. Nah, make sense tuh, ya kan? Oh, jadi kalau gitu misalnya nih ngecat, ini orang punya bisnis juga nih Nah, namanya itu Fargo nggak usah Custom. tuh, itu nggak usah Ya, tuh. intinya ini aja nih, misalnya kita mau custom gearboxing nih. Oke, boleh. Eh, kita ngecat gearnya itu hard skill tuh, cara kita ngecat tuh hard skill. Nah, tapi knowledge-nya tuh ada. Jadi sebelum kita mendapatkan skill itu kita harus punya knowledge dulu. Misalnya contoh terkait catnya aja deh, jenis Ah, catnya kan. cat yang Cat ini cocok kan ya. beda-beda nih. Kalau misalnya lu pakai cat air kagak bisa nempel tuh, Nah. nggak bisa nempel di kulit. Jadi knowledge terkait catnya ini harus iya, ada dulu betul gitu. banget. Terus knowledge cara simpennya kali ya, atau Pokoknya knowledge tentang dari preparing sampai finishing, pokoknya harus memahami itu dulu. Itu juga berlaku di setiap bisnis. betul. Jadi knowledge itu hal dasar atau pondasi sehingga terbentuknya sebuah skill. Knowledge atau sorry. Jadi knowledge itu ibarat pondasi dasar sebelum terbentuknya skill. Betul. Oke, kita lanjut nih ke integrity. Nah, lanjut nih ke integrity. Nah, ini salah satu yang paling penting juga nih. Kayak kalau di awal kan tadi aku nyebutin tentang koruptor ya. Salah satu hal kenapa munculnya koruptor itu karena mereka tuh nggak punya ini guys, nggak punya integrity. Nah, jadi di sini disebut integrity atau integritas itu nilai yang sangat penting untuk dijaga dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Nah, integritas itu mencerminkan keselarasan antara perkataan dan tindakan. Dan di SBM ITB, mahasiswa diharapkan untuk selalu menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aspek di kehidupan mereka gitu. Jadi sebenarnya integrity itu mirip-mirip sama kejujuran lah gitu. Atau kita langsung ambil contoh aja deh biar langsung paham kali ya. Jadi misalnya kalian mau ikut organisasi himpunan lah misal. Nah, kalau kalian mau daftar ke himpunan itu ada namanya kontrak belajar gitu. Ada kontraknya lah. Nah, dan di situ kontraknya tertulis kayak apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kita menerapkan atau tidak melanggar kontrak itu namanya integritas gitu. Jadi kan disebutin keselarasan antara perkataan dan tindakan gitu. Nah, terus kita ambil contoh lain, misalnya kita mau nyalonin ketua nih, kampanye dulu kan. Terus kampanye kita misalnya janji, aku akan membuat kelas tiap minggu supaya orang-orang yang belum paham materi bisa paham gitu dari kelas ini gitu. Nah, kalau ternyata itu tidak dijalani, itu udah nggak berintegritas tuh gitu. Jadi integritas tuh intinya bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang sudah kita buat gitu loh gitu. Gimana? Jadi gimana nih, kan udah jelas belum? Udah bisa bedain belum integritas sama etik sama yang lainnya, udah jelas belum? Ada 4 poin ini nih, ethics, skill, knowledge, dan integrity gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau dari aspek karakter tuh etik sama integrity-nya. Tapi kalau dari ilmu atau dari keterampilan kemampuan itu dari knowledge dan skill. Betul, anak SBM harus mempunyai skill dan knowledge. Jadi di sini nunjukin kalau nggak bisa tuh baik doang tuh, nggak bisa bertahan tuh kalau baik. Tapi kalau misalnya lu pinter banget nih, setara Timothy Ronald juga nggak bisa juga ya. Jadi ilmu dan karakter tuh harus seimbang guys. Betul tuh. Itu yang menjamin kesuksesan, sama nggak cuma kesuksesan, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang di masyarakat gitu loh. Ini juga nggak hanya berlaku di selama kalian di SBM ITB sih. Betul. Di masyarakat juga kalian diharapkan juga tetap memegang nilai ini, nilai SBM. Ini justru bakal buat
di masa depan sampai kalian mati ini masih kepake. Oke. Gitu. Ya. Nah jadi Betul, gitu betul, guys. Oke, kita ngapain lagi nih? Kayaknya Sobat. materi udah sampai sini sih. Kita mau review dulu atau gimana nih? Boleh kali ya di review ya. Coba tunjuk orang deh. Siapa tuh? Itu deh, Valerio. Weh Valerio, weh Ler. Nah, Eh. coba bisa ini gak dirangkum nih pembahasan kita. Coba Ler, gimana Ler? Lu jangan ngudut mulu Ler. Terus lo nggak bisa gimana? Kalau bisa. Ya kita bantu-bantu lah. Ya. Coba, misalnya lu rangkum nih Ler. Nah, terus dia ceritanya sampai knowledge doang misalnya. Berarti kan sisa integrity. Nah, berarti integrity kamu kurang paham nih. Jadi kita ulangin lagi. Kak, aku masih bingung nih bedain integrity sama etik kayak gimana. Bedain integrity sama. Nah, jadi perbedaan etik sama integrity itu apa sih? Nah, dijelasin sama partner saya nih. Nah, jadi etik sama integrity tuh sebenarnya mirip-mirip mereka nih, tapi ternyata mereka tuh beda, cuy. Nah, contohnya dari sumbernya, kalau ethics tuh eksternal gitu. Jadi istilahnya kayak ini prinsip benar dan salah gitu. Nah, kalau integrity itu dia sumbernya dari internal, diri sendiri dan nilai-nilai pribadi gitu. Kita ambil contoh deh. Kalau ethics tuh lebih kayak misalnya kita punya karyawan, kita ngegaji mereka itu harus sesuai dengan standar gaji di lingkungan itu, sama sesuai dengan apa effort yang dikeluarin sama si karyawannya itu ethics gitu. Kalau integrity itu kayak kita kan yang megang duit nih, misalnya duit gaji, itu integrity kita dites ketika ini duitnya kita tilap atau enggak ya. Nah itu integrity itu. Jadi kalau integrity itu lebih ke nilai-nilai pribadi, tapi kalau ethics itu nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu ya. Nilai-nilai eksternal di masyarakat gitu. Nah terus kalau dari fokusnya ethics itu lebih ke tindakannya gitu. Tapi kalau integrity itu dia lebih ke karakternya gitu. Contohnya kayak konsistensi sama kejujuran gitu. Wah. Udah bisa bedain kan nih berarti integrity sama etik. Emang mirip-mirip sih sebenarnya, tapi mereka tuh ada bedanya gitu loh. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Ingat-ingat ya guys, ini soalnya penting banget. materi ini penting banget. Iya, penting banget bakal buat kalian di masa depan juga. Dan juga kalian nanti kan akan teriak nih. Skill knowledge. Tapi nggak ada integrity, jadi skill knowledge aja. Kalian kalau teriak-teriak nggak paham tuh nggak ada gunanya. Iya. Jadi kalian kalau teriak tuh harus paham juga gitu. Nah.